Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Askia Putri Darnomo, mahasiswi Fakultas Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Program Studi Administrasi Perpajakan. Saya akan menjelaskan preview tentang menu-menu apa saja dan fungsinya yang terdapat pada aplikasi simulasi Cortex. Perlu diingat ya teman-teman, preview simulasi Cortex dan informasi yang saya sampaikan saat ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru. Terdapat 10 menu utama di aplikasi Cortex. Menu pertama yang saya perlihatkan ini adalah halaman login, yaitu pendaftaran baru, di mana dapat melakukan pendaftaran baru untuk individual bagi WP orang pribadi, atau bisa juga instansi pemerintah, atau badan, atau pemungut PMSE. Menu kedua, pada halaman login, menu ini memungkinkan untuk mengakses digital yang diperlukan untuk login ke akun Cortex. Menu ketiga pada aplikasi Cortex yaitu My Portal atau menu portal saya. Ini terdiri dari 10 submenu, yaitu yang pertama, menu dokumen saya yang berisi daftar dokumen wajib pajak berbentuk elektronik. Hasil interaksi dengan aplikasi Cortex pemberitahuan adanya dokumen berada pada ikon bergambar kertas. Yang kedua, menu notifikasi saya berisi seluruh daftar notifikasi pada akun Cortex. Pemberitahuan adanya notifikasi berada pada ikon bergambar lonceng. Yang ketiga, menu kasus saya yang berisi daftar permohonan yang sudah diajukan. Menu keempat, kasus saya jatuh tempo yang berisi daftar permohonan yang sudah melewati batas jatuh tempo. Yang kelima, menu profil saya yang berisi profil akun Cortex secara menyeluruh, mulai dari identitas hingga fasilitas perpajakan. Yang keenam, menu permohonan sertifikat digital yang berisi formulir permohonan sertifikat digital. Menu ketujuh yang berisi formulir permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, harusnya berisi formulir pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan, tetapi pada saat ini belum tersedia untuk simulasi. Yang kesembilan, menu pembaruan data yang digunakan untuk melakukan pembaruan data akun Cortex, tetapi ini juga belum tersedia pada saat ini. Menu ke-10, pembaruan status yang digunakan untuk melakukan pembayaran status akun Cortex, tetapi ini juga belum tersedia untuk simulasi. Menu ke-11, penghapusan dan pencabutan yang berisi formulir penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, tetapi ini juga belum tersedia untuk simulasi. Menu utama keempat pada aplikasi Cortex yaitu e-tax invoice atau e-faktur. Menu ini digunakan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Menu ini terdiri dari dua menu utama, yaitu e-tax invoice untuk faktur pajak elektronik dan special dokumen untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Menu ini terdiri dari 4 submenu, yaitu pajak keluaran yang pertama untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau melaporkan dokumen tertentu berupa dokumen ekspor terkait penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua ada pajak masukan untuk melihat pajak masukan tersebut merekam dokumen tertentu berupa dokumen impor serta melakukan deklarasi pengkreditan pajak masukan. Yang ketiga, retur keluaran untuk melihat data daftar nota retur dari pembeli. Yang keempat, import retur untuk pembelian nota retur berbentuk elektronik. Menu utama yang kelima pada aplikasi Cortex yaitu e-bookpot withholding menu
Ini digunakan untuk membuat bukti potong elektronik dan menu ini terdiri dari 10 submenu. Yang pertama, EBUPOT BPU. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong unifikasi. Yang kedua, EBUPOT BPNR. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong non-residen, tetapi saat ini belum tersedia. Ketiga, self-payment. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran mandiri. Yang keempat, cumulative payment. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong gabungan, tetapi belum tersedia di sini. Yang kelima, ada BP21. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong PPh pasal 21. Yang keenam, seharusnya BP26. Dan menu ini digunakan untuk membuat bukti potong PPh pasal 26, tetapi di sini belum tersedia. Yang ketujuh, ada BPA1. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong formulir A1. Yang kedelapan, BPA2. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong formulir A2. Yang kesembilan, menu ini digunakan untuk membuat bukti potong gaji bulanan. Yang kesepuluh, dokumen upload. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong menggunakan mekanisme impor atau unggah dokumen, tetapi belum tersedia. Menu utama keenam pada aplikasi Cortex yaitu surat pemberitahuan atau SPT. Menu ini digunakan untuk melakukan pelaporan SPT. Menu ini terdiri dari 4 submenu yaitu yang pertama, tax return. Menu ini digunakan untuk melakukan pelaporan SPT baik SPT masa maupun SPT tahunan. Yang kedua, pencatatan atau simple record of bookkeeping. Menu ini digunakan untuk bagi WP pajak yang melaksanakan pembukuan keuangan sederhana melalui metode pencatatan. Yang ketiga, seharusnya dashboard kompensasi. Menu ini digunakan untuk menampilkan dashboard kompensasi kerugian fiskal, tetapi di sini belum tersedia. Yang keempat, pengungkapan ketidakbenaran SPT. Menu ini digunakan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Menu utama ketujuh pada aplikasi Cortex yaitu payment atau pembayaran. Menu ini digunakan untuk melakukan pembayaran pajak dan menu ini terdiri dari 7 submenu. Yang pertama, menu balance transfer request yang digunakan untuk melakukan permohonan pemindah bukuan. Yang kedua, menu self-service billing code yang digunakan untuk melakukan pembuatan kode billing mandiri. Yang ketiga, menu text areas billing code yang digunakan untuk melakukan pembuatan kode billing tunggakan pajak. Yang keempat, menu aktif dashboard billing code yang digunakan untuk menampilkan daftar kode billing aktif. Yang kelima, keenam, dan ketujuh belum tersedia, tetapi saya ingin menjelaskan kalau di menu yang kelima itu ada refund request yang digunakan untuk melakukan permohonan permintaan pengembalian dana. Kalau yang keenam itu menu interest kompensasi request yang digunakan untuk melakukan permohonan permintaan imbalan bunga. Yang ketujuh, menu tax borne by government water company request yang digunakan untuk melakukan permohonan pajak ditanggung pemerintah atas perusahaan daerah air minum pemerintah. Menu ke-8 pada aplikasi Cortex yaitu buku besar atau General Ledger. Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar transaksi keuangan akun Cortex. Menu utama ke-9 pada aplikasi Cortex yaitu Taxpayer Service yang digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan. Menu ini terdiri dari 6 submenu yaitu layanan administrasi, layanan permintaan informasi perpajakan, layanan pengaduan saran dan apresiasi, layanan edukasi, dan layanan pengetahuan dasar perpajakan. Penjelasan menu
Yang pertama yaitu Administrative Service, yang digunakan untuk memperoleh layanan administrasi perpajakan. Yang kedua, menu General Inquiry, yang digunakan untuk memperoleh layanan konsultasi perpajakan. Yang ketiga, menu Complaint, yang digunakan untuk menyampaikan keluhan, saran, dan apresiasi. Yang keempat, menu Education Service, yang digunakan untuk memperoleh layanan edukasi perpajakan. Yang kelima, menu Education History, yang digunakan untuk menampilkan riwayat layanan edukasi perpajakan. Yang keenam, Basic Knowledge of Taxation, yang berisi informasi dasar tentang perpajakan. Menu utama yang terakhir atau yang ke-10 pada aplikasi Cortex adalah Access Management atau Manajemen Akses. Menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan manajemen akses terdapat di samping layanan wajib pajak. Manajemen akses terdiri dari 4 submenu, yaitu yang pertama, My User. Menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan penggunaan akun Cortex. Yang kedua, Change Password. Menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan kata sandi untuk Cortex. Yang ketiga, menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan perwakilan pada akun Cortex. Yang keempat, My Taxpayer. Menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan WP yang diwakilkan pada akun Cortex. Demikian video preview tentang pengenalan menu dan fungsi pada aplikasi Cortex dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.